Halo bos geng, Xpeng X9, mobil high roof MPV yang punya tampilan kayak pesawat luar angkasa tapi menawarkan experience driving first class. Kali ini kita lagi ada di Peak untuk nyobain mobil yang soon akan dipasarkan di Indonesia. Gue Taufan, welcome back to Mobil 123. Oke, pertama kita ngomongin soal tampilan eksteriornya. Kalian bisa lihat dari depan fasianya itu dia memang mencirikan pesawat luar angkasa banget. Dia punya moncong yang agak panjang ya untuk sebuah high roof MPV, dan bagian depan dia nggak ada grillnya karena ya emang mobil ini mobil listrik. Sementara kalau misalnya kalian lihat ke bawah, baru ada openingnya. Ini dia untuk menangkap udara untuk mendinginkan beberapa komponen powertrain elektriknya. Yang menarik ini desain lampunya, dia membujur dari kiri ke kanan dan ini nyala semua. Jadi nggak cuman ininya doang, tapi tengahnya juga nyala. Ini berfungsi sebagai DRL. Sedangkan lampu utamanya ini ada di bagian bawahnya, dia udah proyektor ya, dan desainnya dia sipit dan runcing-runcing, jadi emang kelihatan futuristik banget. Xpeng logonya ini termasuk salah satu mobil Tiongkok yang punya logo brand dan logonya lumayan oke lah ya. Jadi dia emang bisa merepresentasikan kalau mobil ini tuh emang kelasnya bermain di kelas premium. Oke, beralih ke bagian samping, tapi sebelum itu kita ngomongin soal desain kuncinya dulu. Desain kuncinya unik, dia heksagon ya ala-ala pesawat luar angkasa lagi-lagi ya, dan ada beberapa tombol, dia ada 6 totalnya buat ngunci, buat unlock, juga ada buat buka pintunya karena mobil ini tentunya sudah pakai electric sliding door. Kita tinggal pencet, dia akan membuka sendiri, atau bisa juga kita pencet di pintunya sini tuh. Dan kalau misalnya kita masuk, nanti dia ada welcoming soundnya yang menarik. Kita tutup dulu karena kita akan ngomongin soal tampilan bagian sampingnya. Seperti yang udah gua mention tadi di depan, kalau mobil ini tuh panjangnya 5,2 meter. Jadi kalau misalnya high roof MPV, kebanyakan tuh bagian sininya itu dia matah ya, tapi ini kayak ada hatchback kayak ala-ala coupe gitu, jadi menarik. Cuman ya jadi panjang banget gitu. Terus juga kalau misalnya beberapa high roof MPV lain, dia itu punya siluet yang curvy, membulat gitu ya, karena biar kelihatan dinamis mobilnya. Xpeng si X9 ini karena dia emang terinspirasi sama pesawat luar angkasa yang futuristik. Ya gue sih belum pernah lihat UFO ya, jadi gue nggak tahu bentuknya approve apa enggak. Cuman dia itu siluetnya mata-mata nih tuh. Kalian bisa lihat tuh bener-bener sudutnya lancip-lancip. Jadi mobil ini tuh menarik kalau dilihat dari depan, dari samping. Dia tuh nggak ngebosenin, nggak cuman monoton aja. Apalagi di bagian bawahnya ini juga ada garis diagonal yang ya bikin kesan kalau mobilnya itu emang futuristik. Kalau ngomongin soal desain velg, dia pakai velg 20 inci. Modelnya kayak bilah kipas ya, seperti kebanyakan mobil listrik, dan dia two-tone. Desainnya menarik, apalagi ada aksen-aksen kayak krom-kroman plastiknya. Jadi kelihatan rapi gitu ya, nggak kelihatan lug nuts-nya. Terus ini mobil kameranya banyak banget. Ini di spion ada satu, sini juga ada. Jadi meskipun bodinya gede, tapi dia bisa ngelihat berbagai blind spot. Jadi pengemudi tuh nggak merasa terintimidasi saat bawa mobil ini. Nah, bagian belakangnya nggak kalah menarik ya, karena dia ada kayak semacam pahatan gitu ya yang keluar. Jadi kesannya tuh mobil bener-bener futuristik dan ada kesan sportinya. Juga ada lekukan-lekukannya. Jadi overall tuh Xpeng kalau secara tampilan nggak monoton lah. Karena kebanyakan high roof MPV itu dia lempeng-lempeng aja, jadi kayak monoton kelihatannya. Cuman ini rame gitu lah ya. Nih di bagian bawahnya lampu kombinasi, dan lagi-lagi seperti yang di depan, dia tuh modelnya kecil-kecil, sipit-sipit, dan dia tuh kayak ada garis yang digabungin ke rel pintunya. Jadi tuh kayak desain Q yang menarik aja gitu. Nah, di bagian kanan ada emblemnya, dia X9 untuk menandakan mobil ini apa. Cuman yang gua kurang suka bagian kacanya. Ini tuh selain lebar, dia landai gitu. Jadi kesannya tuh kayak jidat jenong gitu. Apalagi di bagian atasnya dia nggak ada kayak spoiler yang bikin kayak ada topinya. Jadi kayak awkward aja desainnya ini. Mungkin kalau misalnya ditambahin spoiler lebih menarik sih. Dan bagian bawah ada beberapa sensor parkir karena untuk membantu mobil ini dalam fitur auto parkingnya. Dan yang gue suka juga dia tuh nggak ada aksen-aksen chrome yang berlebihan ya. Jadi bener-bener ya udah sewarna bodi aja, hitam semua. Jadi kesannya elegan gitu. Kita coba buka bagasinya.
Dia udah elektris. Nah, ini meskipun bangku baris ketiganya dipakai, cuman kalian bisa lihat sendiri, akomodasi barangnya tuh banyak banget. Mereka itu punya konsep 7-seater, 7 luggage, dan emang bener-bener mereka praktekin. Ini koper ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada tas golf juga. Itu muat semua di Xpeng X9 tanpa melipat bangku baris ketiga. Nah, kalau dilipat, dia itu akomodasi barangnya sampai 1.800 liter. Jadi termasuk yang paling gede di kelasnya. Jadi emang meskipun mobil ini panjangnya sampai 5,2 meter, tapi benar-benar dipergunakan dengan baik karena akomodasi barangnya juga menarik. Jadi nggak cuma buat bisnis gitu ya, buat sehari-hari, tapi kalau misalnya kalian mau liburan keluarga, oke banget pakai Xpeng X9, apalagi range-nya dia udah lebih dari 500 km. Oke, sebelum kita cobain mobilnya, kita ngomongin soal tampilan interiornya dulu. Sebenarnya cukup familiar sih ya, karena beberapa mobil Tiongkok, dia tuh konstruksi desain interior tuh mirip-mirip, yaitu konsol tengah yang tinggi, seakan-akan kayak bridge, terus juga dashboard yang melintang, lebar, terus layar kecil sebagai instrumen cluster, dan layar gede sebagai layar infotainment. Jadi cukup familiar, cuman yang menarik karena ya ini mobil premium ya, itu ada permainan berbagai material di interiornya. Ini ada kayak fabriknya, terus ada panel kayunya, juga ada suede-nya, dan ada nappa leather-nya. Jadi kerasa banget gitu premiumnya. Nah, karena mayoritas mobil ini dipakai sama driver dan di belakang itu yang punya mobil biasanya butuh privasi gitu ya, makanya dia mirror ke belakangnya ini pakai kamera. Jadi selain emang high definition, dia juga nggak ngeliatin kondisi kabin di belakang gitu. Oke lah kalau gitu, langsung aja kita cobain ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah dapat kesempatan untuk nyetir Xpeng X9. Ini first impression, dan kalau misalnya gue sebagai driver ini ngerasa, ini kan high roof MPV ya, cuman ini karena si kaca landai, jadi sebenarnya visibilitasnya tuh nggak yang wow banget, tapi untungnya ada beberapa pocket ya di samping, kiri, dan kanan yang bisa ngebantu buat ngelihat blind spot gitu. Ini meskipun di parkiran aja kerasa enteng gitu setirnya, karena emang selain dia ya udah electric power steering, tentunya dia juga ada active rear steeringnya. Itu artinya dia ban belakang itu bisa belok juga kiri dan kanan, derajatnya sampai 5 derajat. Nah, itu untuk membantu mobil ini bermanuver di ruang sempit, dan itu juga membuat turning radius dari mobil ini tuh kecil banget, yaitu cuma 5,1 meter untuk sebuah mobil yang panjangnya itu lebih dari 5 meter ya. Xpeng X9 ini panjangnya 5,2 meter dan lebarnya hampir 2 meter. Ini kita mau masuk ke area speed bump dulu, kita ngerasain. Kita lagi ada di mode comfort, dan dia ada beberapa mode berkendara ya, kayak comfort plus, standar, dan sport. Emang kerasa nyaman banget sih. Jadi dia bisa meredam guncangannya dengan sangat baik. Bener-bener oke banget sih air suspensionnya. Dan ini bukan cuman sekedar air suspension biasa aja ya, karena Xpeng mengklaim air suspensionnya itu dual chamber dan dia itu bisa adaptif. Oke, sekarang kita udah ada di spot untuk mencoba salah satu fitur unggulannya Xpeng X9, yaitu auto parking. Ini untuk mengoperasikannya kita tinggal sentuh tombol di sini, dan dia udah ada program yang membaca beberapa spot parkirnya di sini. Ini kita tinggal pilih aja salah satu, contohnya ini kali ya. Terus kita tinggal start auto park. Udah, kita tinggal rilis pedal remnya. Tuh, dia langsung gerak sendiri. Tuh. Kita benar-benar nggak usah ngasih input apa-apa ya, karena beberapa fitur auto parking itu masih ada yang menuntut input dari drivernya, kayak pindah-pindahin giginya atau harus disetir. Nah, ini benar-benar full otomatis. Tuh, kita udah set, dia parkirnya akan di situ. Dia mundur. Tuh, masih 2 meter dan des. Minusnya di situ tuh. Iya. Jadi dia emang ketika udah mendekati obstacle gitu, bukan obstacle ya, tapi si pembatas parkir, dia tuh langsung ngerem, terus jadi baru dialusin lagi untuk sampai ke
pembatasnya gitu. Jadi tapi benar-benar fitur yang sangat membantu sih. Apalagi emang mobil ini dimensinya gede banget, 5,2 meter panjangnya dan lebarnya 2 meter. Jadi untuk ilustrasi aja ya, Alphard itu panjangnya cuma 4,8 dan lebarnya 1,8 meter. Jadi mobil ini lebih gede. Tapi overall kalau bisa disimpulin, mobil ini tuh bisa menyembunyikan bobot dan ukurannya dengan sangat baik gitu. Jadi kayak nggak kerasa bahwa Hilux MPV yang gede banget gitu teman-teman. Nah, selain fitur auto parking, mobil ini juga punya reversing assistant karena dimensinya gede, jadi sangat mungkin kalau kita ketemu kondisi-kondisi awkward di jalan sempit. Jadi biar nggak panik, dia itu nanti akan memberikan asistensi. Nah, ini kita tinggal pencet aja tombol R-nya ini, nanti dia akan mundur sesuai sama yang udah kita lewatin tadi gitu. Oke, sekarang kita udah duduk di bangku baris kedua. Seperti yang bisa kalian lihat, nyaman banget. Rasanya tuh yang bener-bener kayak lagi duduk di first class pesawat. Secara visual, kalau kalian bisa lihat di sini udah ada meja lipatnya. Terus juga ada TV di bagian sini. Di atas dia 21,4 inci, termasuk yang paling gede di kelasnya dan emang gede banget sih. Ini kita nuruninnya juga nggak usah ribet nge-reach ke sini karena di sini udah ada tombolnya touchscreen. Tuh. Dan kalau kita mau ngelipat lagi juga sama, tinggal kita pencet tombolnya. Nah, itu di TV-nya ada beberapa aplikasi ya kayak YouTube, Spotify. Jadi emang duduk di belakang tuh kita dimanjain banget sama beberapa fitur infotainment-nya dari Xpeng X9 ini. Nah, ini Xpeng X9 yang varian paling atas dia itu dapat bangku zero gravity seat dan emang kerasa banget sih ya. Kayak kita tuh lagi melayang gitu ya, kayak lagi nggak jejak di tanah. Bener-bener nyaman. Ini udah electric seat tentunya dengan infinite memory, jadi banyak banget memorinya. Udah ada ventilated seatnya, ada heaternya juga. Dan yang paling penting, mobil Cina sekarang ada massage-nya. Tuh. Jadi kalau misalnya capek kerja, tinggal duduk, benar-benar nyaman lah di belakang. Udah tinggal tidur aja kita. Selain itu, dia juga ada fitur untuk ngerebahin langsung. Kita tinggal pencet, jadi otomannya akan naik. Tuh. Jadi dia langsung ngeset posisi rebahan kayak setengah tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau istirahat tuh emang cocok banget. Tuh bisa naik lagi. Dan untuk balikinnya kita tinggal pencet tombol sebelah kirinya. Ini pengaturan kursinya, dia ada di sebelah sini ya. Ada di bagian dalamnya, kita bisa maju mundur, juga naik turun, dan untuk kakinya juga bisa dari sini. Dan di baris kedua ini yang menariknya ada fitur kulkasnya juga tuh. Gak bisa dipungkiri mayoritas calon pemilik Xpeng X9 ini pasti duduknya di baris kedua. Jujur, ini sih salah satu captain seat yang paling nyaman buat didudukin. Apalagi kalau berkendara di comfort mode, suspensi X9 bisa beradaptasi untuk mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Maklum, air suspensionnya dual chamber, jadi bisa ngeset tinggi sama kekerasan bantingan secara terpisah. Jadi dia bisa tetap empuk atau gesit di berbagai kondisi. Lihat aja nih, walaupun saat zigzag masih ada sedikit gejala limbung, tapi di dalam nggak bikin ngocok lambung. Mantep deh. Selama di perjalanan juga kalian bakal dimanjain sama berbagai fitur first class-nya. Mulai posisi duduk yang bisa direbahin, ventilated seat kalau gerah, atau dipijetin sembari nonton Netflix juga ayo nih. Sementara soal legroom sama headroom nggak usah ditanya lah ya. Luas banget, wajar aja, karena mobilnya emang segede gitu, Jack. Oke teman-teman, seperti itulah impresi pertama kita terhadap Xpeng X9. Sebagai informasi, mobil ini tuh sebenarnya udah ada facelift-nya. Dan teman kita kemarin udah pada ke Cina untuk ngelihat versi facelift dari mobil ini. Nah, yang dipasarin di Indonesia sementara yang ini. Dan kalau misalnya gua rasain ya, ini untuk kesan pertama bisa banget lah buat ngelawan Alphard atau Denza D9. Apalagi kalau misalnya harganya menarik. Nah, kira-kira harga berapa yang cocok? Kalau menurut gua sih, kalau harganya masih 1M kecil lebih dikit tuh masih oke lah ya. Karena kalau misalnya kita ngitungin fiturnya, itu emang lebih advance dibanding Denza D9. Terima kasih sudah nonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga cek website kita di mobilsa23.com dan media sosial kita di mobilsa23id. Gua Tovan, pamit undur diri.